Jamaah yang kami hormati, waktu yang kita pergunakan ini adalah kehidupan. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktu, maka sungguh ia telah menyia-nyiakan hidupnya. Maka jika tidak ingin sia-sia hidup kita pergunakan, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita ini termasuk orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu. Buktinya apa? Buktinya bahwa dalam sehari semalam itu minimal 17 kali dalam sholat kita ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah memberikan petunjuk kepada kita. Sebagaimana yang kita nyatakan, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalannya sangat lapang, sangat luas dan tidak melelahkan. Jalan yang sangat dekat sekali dengan orang yang mendambakan. Ada juga jalan yang sempit, yang berliku-liku dan menyesakkan badan. Dada kita bisa sesak. Jalan itu melelahkan, panjang. Tetapi subhanallah, pada akhirnya dia pun ketemu dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menelusuri jalan yang lurus itu nanti akan menemui Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang berseri-seri. Mengapa? Karena imbalan dari perbuatan yang dilakukannya, pahalanya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang memilih jalan yang rumit itu tadi, sempit itu tadi, yang menyesakkan badan itu tadi, dia akan jatuh nanti dalam kubangan penuh dengan siksa. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengilustrasikan, menggambarkan orang-orang yang seperti itu dalam sebuah firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, "Famay yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang Allah menghendaki memberi petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk masuk Islam. Subhanallah. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan, niscaya dia Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dadanya sesak dan sempit. Ya Allah, dadanya sempit, dadanya sesak. Ka'annahu yas'adu fis sama, seolah-olah dia sedang mendaki langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi dari sini dapat difahami bahwa orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu akan dilapangkan dadanya. Dan sementara orang-orang yang sesat itu akan sesak dadanya, akan sempit menghadapi kehidupan ini. Maka mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa taala, hidup kita mudah-mudahan dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lalu jalan siapakah siratal mustaqim? Jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah menunjukkan kepada kita sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat itu tadi. Ihdinas siratal mustaqim itu tadi. Maka ayat berikutnya, ayat yang ke-7 dari surat Fatihah itu, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Jadi nikmat apakah ini? Yaitu nikmat yang sangat
bernilai. Nikmat Allah itu sangat banyak, bermacam ragam nikmat Allah dan bertingkat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, dari sisi jumlahnya maupun dari sisi mutunya. Ada yang terkadang orang itu memperoleh nikmat tambahan, tetapi ada juga yang tidak. Ada orang yang kemudian diberi nikmat yang sangat bernilai, tetapi ada orang yang kurang bernilai nikmatnya yang diberikan. Subhanallah. Nah, adapun nikmat yang kita harapkan, yang kita mohonkan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat itu tadi. Apa yang dimaksud ayat itu tadi? Yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat itu tidak ada lain adalah nikmat agama. Nikmat agama. Itulah nikmat yang sangat bernilai. Tentu saja agama dalam hal ini adalah agama Islam. Karena jika kita beragama Islam, sudah pasti agama kita, kepercayaan kita, anutan kita kepada Islam itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menguntungkan kehidupan kita di dunia ini, terlebih lagi nanti di akhirat. Wa may yattaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang rugi. Subhanallah. Mudah-mudahan keislaman kita ini akan kokoh, akan kuat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Tapi jangan hanya berislam saja, harus ditindaklanjuti. Caranya bagaimana? Mengamalkan Islam. Apa saja yang diajarkan oleh Islam itu harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa menjalankan Islam, mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Salah satunya sekarang ini kita jalankan seperti ini. Subhanallah. Kemudian siapakah orang yang dimaksud di ayat itu sebagai yang berhak dan memperoleh nikmat yang sangat bernilai itu? Siapa orang itu yang dimaksud itu? Maka jawabannya bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah, surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu bersama-sama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Siapakah itu? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, was-sholihin, dari orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah teman, sebaik-baik teman mereka itu. Nah, kalau berdasarkan ayat ini, maka ternyata ada 4 golongan manusia yang akan mendapatkan nikmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat keagamaan. Dan dalam kelompok-kelompok itulah kita kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita ditunjukkan siapa saja itu di antaranya ini. Ternyata yang pertama adalah kelompok para nabi. Jadi kelompok para nabi dan rasul, mereka ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh wahyu guna menuntun manusia menuju kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ini nabi tugasnya menyampaikan. Yang kedua, mereka para nabi dan rasul mempunyai sifat, ada 4 sifatnya, yang bernama siddiq, amanah, tabligh, fatonah, yakni jujur, amanah, kemudian menyampaikan di sini menyampaikan perintah Allah kepada semua umat manusia, dan fatonah, cerdas. Itu sifat-sifat nabi dan rasul
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka itu para nabi dan rasul adalah wakil Allah untuk menyampaikan firman-firman Allah kepada umat manusia. Dan satu lagi, bahwa mereka itu terpelihara dari dosa dan pelanggaran-pelanggaran lain. Itulah nabi dan rasul. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin. Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu kecuali untuk menyampaikan berita gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, dan memberi peringatan kepada siapa? Orang-orang yang menolak rasul dan ajarannya. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka barang siapa beriman dan berbuat baik, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah rasul. Jadi akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang disebut dengan siddiqin. Siddiqin ini adalah orang yang dalam pengertian apapun selalu benar dan jujur. Orang yang tidak ternodai, siddiqin tidak ternodai oleh kebatilan dan tidak mengambil sikap bertentangan dengan kebenaran, bahkan teguh memegang dan memperjuangkan kebenaran walaupun nyawanya yang menjadi taruhan. Ini orang siddiqin namanya. Subhanallah. Ini kalau ya harus ada, kita harus tertanam seperti itu. Ini orang siddiqin. Kemudian yang ketiga disebutkan dalam ayat itu tadi, orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah syuhada, para syuhada. Siapa syuhada? Mereka ini saksi kebenaran dan kebaikan melalui ucapan dan tindakannya. Jadi mereka ini akan selalu berusaha mewujudkan kebaikan dalam kehidupannya dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar walaupun harus berkorban jiwa dan raganya. Dan mereka ini gugur dalam membela dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan syuhada. Yang kemudian yang keempat, ada kelompok yang keempat, yakni orang-orang soleh. Orang soleh ini orang yang senantiasa berbuat baik dalam kehidupannya. Sampeyan kalau setiap hari berbuat baik dalam kehidupan dengan siapapun saja, jadi tidak menyakiti orang, kemudian menebarkan kasih sayang kepada orang lain, menjauhkan dari mudorot dari setiap perkataan, tindakan maupun perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah ciri orang-orang soleh. Dan memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan manfaat apapun yang ia miliki, diharapkan kemudian orang lain akan merasakan yang dia miliki, memberikan manfaat kehadirannya, maka ditunggu oleh orang-orang lain. Makanya ini mungkin masuk dalam ayat, jadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bisa memberikan manfaat kepada manusia lain. Nah, orang-orang soleh seperti ini. Nah, kalau kita kepingin menjadi orang soleh yang memberikan manfaat kepada orang lain, tandanya gampang itu. Sampean termasuk orang yang manfaat atau tidak? Kita pernah sampaikan, kalau sampean menjadi orang manfaat kita ini, ketika kumpul di sini, sampean belum datang, pasti ditunggu sama temannya. Mana teman saya kok belum datang? Itu namanya orang baik, orang manfaat. Kok gurun teko ya? Kok gurun teko? Nah, ketika sudah datang berada di tengah-tengah kita merasa nyaman, senang, enak itu orang manfaat, bro. Ketika kita meninggalkan tempat ini, sampean meninggalkan dengan temannya, ditinggal merasa keberatan temannya, itu tanda bahwa kita orang manfaat, orang baik, orang soleh seperti ini. Tapi kalau sudah tidak manfaat hidup kita ini, ketika kita belum datang, kok gak teko, ben ora wis kamu gak teko. Ya, apa penyakit itu?
membuat penyakit masa gak seneng beno gak teko muga anu bisa murus nah macam-macam macam-macam. Ketika berada di tengah-tengah kita ini gak aman, merasa gak aman, gak enak, gerah ketika ada kedatangan seseorang itu yang tidak memberikan manfaat. Gak seneng, aduh kok ono iki yo, wah iki wis anu gak kerasan aku nang ngene. Gak kerasan. Ketika dia pulang seakan-akan dia merasa lega. Alhamdulillah muli wis oh boleh ono dia itu Masya Allah. Ini tidak manfaat. Maka bagaimana kita supaya menjadi orang manfaat? Ketika datang kumpul seperti ini, ternyata kita saling menebar kasih sayang, memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Dan orang soleh itu adalah orang yang senantiasa menjadi contoh bagi lingkungannya. Menjadi contoh. Jadi kebaikan-kebaikannya kan disebar kepada orang lain. Mudah-mudahan kita ini termasuk menjadi orang-orang yang soleh. Wa man amila soleham min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Orang-orang soleh, siapa saja yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, falanuhyanahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Dalam semua aspek kehidupannya diberi kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami beri balasan mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sampian mengerjakan sesuatu apapun yang memberikan manfaat kepada orang lain, balasannya Allah, pahala lebih baik dari itu. Hanya kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Yang penting berharap seluruh apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nanti akan menjadi kejutan di sana. Loh, saya kok seperti ini? Misalnya di surga disuguhi macam ini, kok enggak sama dengan yang lain? Ternyata itu barangkali tabungan kita ketika kita di dunia ternyata telah menanamkan kebaikan kepada orang lain. Ini ciri orang soleh. Maka dalam kehidupan kita harus bisa, kepribadian kita harus tampil menjadi orang soleh. Orang soleh-soleh, soleh-solehah kalau perempuan ini. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, kita semuanya ini akan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang akan senantiasa kita memohon kepada Allah, memberikan kekuatan Allah lahir dan batin sehingga kita bisa menapaki jalan kehidupan orang-orang yang sudah diberi nikmat itu, sehingga kita pun nanti akan diberi nikmat, anugerah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat agama, sehingga kita bisa mengamalkan seluruh ajaran agama sebagaimana yang dicontohkan oleh 4 kelompok itu tadi. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita, menggugah, memotivasi kita untuk kedepannya kita semakin baik. Mudah-mudahan bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang barangkali dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.